Oke, pernah nggak sih kalian dengar cerita soal Gunung Kelut, tapi bukan sekedar tentang letusannya? Nah, kali ini kita bakal bahas tuntas sebuah kisah legenda dari Tanah Jawa yang super menarik. Kita bakal gali lebih dalam dari sekedar fakta geologisnya, buat ngungkapin pesan moral, atau bisa dibilang perumpamaan yang lumayan bikin merinding di balik debu vulkaniknya. Legenda ini benar-benar ngingetin kita, kalau yang namanya tindakan, sekecil apapun ketidakadilan itu, kayaknya selalu dicatat rapi sama alam semesta. Jadi, hari ini kita bakal ngurai legenda luar biasa ini secara berurutan. Kita mulai dari kisah pengkhianatan sebuah janji suci, lanjut dengerin sumpah kutukan lembu suro, terus kita bedah makna kiasan dari hukuman alam ini, sampai akhirnya ngelihat tradisi pelipur lara yang masih kental banget di masyarakat kita hari ini. Kita masuk ke bagian pertama ya, pengkhianatan sebuah janji suci. Cerita kita mulai dari pusat kerajaan Majapahit yang megah, di mana Prabu Brawijaya lagi gelisah banget. Sebagai raja dan ayah, dia pengen banget nyariin suami yang paling pas buat putri jelitanya, Dyah Ayu Pusparini, yang selalu aja nolak semua lamaran. Nah, buat nyari calon yang pas, sang raja bikin sayembara yang syaratnya, jujur aja, mustahil banget. Pelamarnya harus bisa merentangkan busur pusaka Kiai Garuda Yaksa dan ngangkat gong raksasa Kiai Sekar Delima. Udah banyak banget kesatria yang gugur. Tapi tiba-tiba, sayembara ini dimenangin sama sosok sakti bernama Lembu Suro. Dia ngelewatin ujiannya gampang banget. Tapi, ada satu rahasia yang bikin geger seisi istana. Pria kuat ini ternyata punya kepala seekor lembu. Disinilah letak dilema moralnya yang benar-benar intens. Coba bayangin posisi Prabu Brawijaya. Di satu sisi, dia punya kewajiban mutlak buat nepatin janji sayembara kan? Dia harus jadi raja yang adil. Tapi di sisi lain, ada cinta seorang ayah. Sang putri nangis kejar, mohon-mohon supaya nggak dinikahin sama manusia berkepala lembu. Akhirnya, demi sang anak, raja ini milih jalan yang culas. Dia bikin syarat baru yang jauh lebih mustahil. Lembu Suro disuruh gali sumur di puncak Gunung Kelut. Dan itu harus selesai cuma dalam 1 malam sebelum fajar. Gila nggak tuh? Waktu terus berjalan dan ketegangan makin kerasa. Pas senja turun, Lembu Suro tanpa ragu mulai gali tanah berbatu cuma pakai tanduknya yang super kuat. Memasuki tengah malam, progresnya mencengangkan banget. Suara hantaman tanduknya sampai menggema dari dasar lubang yang udah dalam banget. Nah, karena panik syaratnya hampir terpenuhi, sang putri balik lagi memohon ke ayahnya. Dan tepat menjelang fajar, cinta yang berlebihan ini nutupin mata keandilan sang raja. Prabu Brawijaya ngasih perintah yang kejam abis. Dia nyuruh pasukan buat nimbun lubang itu cepet-cepet, ngubur Lembu Suro hidup-hidup di dalam sumur yang dia gali sendiri. Ini ngebawa kita ke bagian kedua, sumpah kutukan Lembu Suro. Bayangin aja, sosok yang dikhianatin ini dikubur hidup-hidup di bawah bertonton bebatuan sama pengawal raja. Ini benar-benar klimaks yang paling gelap dari cerita ini. Teriakan Lembu Suro yang minta keadilan dari kedalaman bumi sama sekali nggak digubris sama mereka yang lagi buta kekuasaan. Momen krusialnya ada di sumpah terakhir yang diteriakkan Lembu Suro dari liang kuburnya. Lewat sisa-sisa tenaganya, dia ngucapin janji karma yang ngeri banget. Kediri akan tenggelam jadi sungai, Blitar bakal berubah jadi daratan yang luas, dan Tulungagung bakal jadi perairan yang dalam. Sumpah penderitaan ini diucapin dengan kepedihan dan amarah yang luar biasa, langsung ditujuin ke tanah tempat para pengkhianatnya berdiri. Menyusul sumpah yang menyayat hati itu, angin di puncak gunung seketika berhenti berhembus. Hening banget. Kesunyian mutlak ini seolah nandain kalau kutukan itu nggak cuma lewat di bawah angin, tapi bener-bener diserap langsung sama inti bumi. Terus, mulai kecium aroma belerang yang nyengat banget. Seolah-olah alam semesta sadar dan lagi siap-siap buat jadi saksi sekaligus eksekutor abadi dari ketidakadilan ini. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, makna kiasan hukuman alam. Disinilah letak inti analisis dari pembahasan kita. Gimana sih cara kita nafsirin realitas letusan gunung berapi ini dari kacamata legenda pengkhianatan yang tragis tadi? Kalau kita perhatiin setiap elemen vulkaniknya, maknanya itu brilian banget dan nyambung. Gunung Kelut di sini bukan sekedar struktur geologis aja. Dia itu manifestasi fisik dari keadilan karma. Coba bayangin, lava yang mendidih itu ibarat amarah Lembu Suro yang panas dan gak pernah padam. Sumur tempat dia terkubur, ngelambangin ketidakadilan yang coba ditutup-tutupin dalam kegelapan sama penguasa. Dan abu vulkaniknya yang nyebar ke langit, itu representasi dari kebenaran pahit, bahwa kebohongan seorang pemimpin pada akhirnya bakal bawa dampak buruk yang nyebar menimpa masyarakat luas. Jadi, kalau dirangkum, cerita ini ngewarisin pelajaran moral yang dalam banget. Pertama, janji publik itu punya beban moral yang berat dan nggak bisa diotak-atik seenaknya.
Kedua, ngejebak orang pakai syarat mustahil cuma buat nutupin diskriminasi, itu benar-benar pelanggaran kemanusiaan. Dan yang paling penting, kisah ini negesin kalau alam itu selalu bertindak sebagai hakim tertinggi yang ingatannya sempurna soal perbuatan kita. Lanjut ke bagian keempat, tradisi larung sesaji keselamatan. Nyatanya, konsekuensi dari pengkhianatan berdarah ini sama sekali nggak berhenti di masa lalu. Dampaknya langsung dirasain waktu itu, dan lucunya terus ngebentuk ritual masyarakat kita yang modern sampai hari ini. Prabu Brawijaya itu sebenarnya sadar betul soal ancaman kutukan lembu suru ini. Saking takutnya, dia buru-buru merintahkan pembangunan pertahanan fisik berupa tanggul raksasa demi ngelindungin rakyatnya dari bencana yang, ya dia pemicunya sendiri. Tanggul hasil kepanikan ini yang sekarang kita kenal sebagai Gunung Pegat, sebuah monumen bisu dari raja yang dihantui rasa bersalah seumur hidup. Tapi ya, dinding fisik setebal apapun gak akan pernah cukup buat nahan amarah alam. Makanya, muncullah tradisi larung sesaji. Masyarakat setempat gak ngelihat ritual buang hasil bumi ke kawah ini sekedar tahayul loh. Tradisi ini dibingkai dengan indah banget sebagai bentuk permintaan maaf yang berkelanjutan. Sebuah upaya dari generasi ke generasi buat nendangin roh lembu suro yang dulu dikhianatin secara keji. Selama berabad-abad, masyarakat yang hidup berdampingan dengan Gunung Kelut, terutama di Kediri, Blitar, dan Tulungagung, masih terus ngerawat tradisi sakral ini. Tradisi ini jadi jembatan spiritual penting antara dosa masa lalu dan harapan keselamatan di masa kini. Lewat sesaji yang tulus, mereka ngakuin kalau amarah lembu suro masih ada di dalam sana, sambil memohon supaya wilayah dan nyawa mereka dijauhin dari malapetaka. Sebagai penutup pembahasan kita kali ini, saya pengen kita semua berhenti sejenak dan nanya ke diri sendiri. Kalau alam adalah cermin perbuatan kita, jejak apa sih yang lagi kita tinggalkan hari ini? Kayak Gunung Kelut, lingkungan kita itu nyerap, ngerekam, dan akhirnya bakal mantulin integritas tindakan kita. Ketidakadilan mungkin bisa kita kubur dalam-dalam buat sementara, tapi mereka nggak akan pernah mati. Mereka cuma nunggu waktu yang paling tepat buat meletus.